Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, semua sehat ya Bu ya. Terutama ini jamaah kita yang sudah hadir dari mana Bu? Dari Lampung, tepuk tangan dulu. Masya Allah ya. Begitu juga pemirsa di rumah, sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan nanti kita akan mendengarkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bekal kita dunia akhirat. Ustadz Maulana, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini 5 bulan setengah lagi masuk Ramadan. Allah, mudah-mudahan disampaikan umur kita semuanya ke Ramadan ya. Amin. Guru Syam. Sehat ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ustazah Nada. Alhamdulillah Bang Ali. Baik, semangat semuanya, tepuk tangan dulu yuk. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita, ini ada cuplikan macet panjang di puncak akibat libur panjang. Ya iyalah, namanya di puncak jadi target hiburan ya. Kita sikapi dulu. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Kami bisa serombongan ini sampai ke sini, capek banget di jalannya Pak, macet Pak Ustadz. Iya. Jadi ibu kena juga? Iya. Kayaknya ibu dari Lampung. Iya dari Lampung tapi ke puncak dulu, ke situ ke Bandung. Jadi Ibu ada keliling sampai dulu. ada di situ. Iya. Ada kejadian di situ. Iya, Gimana rasanya? Alhamdulillah. Macet banget, susah pokoknya. Tapi alhamdulillah sampai ke sini kita. Ya Allah, dilancarin sampai sini ya. Alhamdulillah. Iya. Seandainya Baik, jadi ya Allah. dari Lampung Dari Lampung ke lewat Bandung, situ ke puncak. ke puncak, Iya. baru lewat kemari. Iya. Oke. Makanya macet Coba, bener. coba. Tapi alhamdulillah. Sudah macet aja bilang alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sampai Padahal di sana Pak Ustadz. lagi sebenarnya ibu mau healing. Healing. Nah, Iya. ini guru kasih ilmu sama kita dong, healing Tunggu yang dulu. baik itu gimana Sebelum tuh? saya bahas masalah Iya, healing, aha. coba ibu perkenalkan dirinya. Namanya siapa, majelis Supaya di taklimnya? rumah lagi nonton, keluarga lagi nonton. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Nama siapa? saya Ibu Arida dari Iya. Nama saya Ibu Arida dari Lampung Selatan. Lampung Selatannya di mana? Kecamatan Ketapang, Desa Ketapang. Oke, Ya. Majelis Talim. Majelis Taklim. Lupa lagi. Istiqomah. Oma. Iya, amin. Terima Mudah-mudahan kasih, tepuk tangan istiqomah dulu semua. Tepuk tangan dulu. dong. Terima kasih Ibu. Baik, guruku Ustadz Maulana, ini bagaimana sih sebenarnya healing yang benar? Kalau gini kan jadi nyiksa diri. Ini silakan guru. Izin Ustazah dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Kita ucapkan bagaimana kita untuk healing yang terbaik adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena banyak orang refreshing. Katanya refreshing. Tapi lupa bahwa refreshing yang terbaik adalah beribadah. 1, 2, 3. Beribadah. Ada 5 refreshing yang terbaik dalam kita sebagai mendekatkan diri. Yang pertama adalah sholat. Sholat. Refreshing yang terbaik adalah sholat. Kalau perlu bervariasinya, sholat pergi ke masjid-masjid yang bacaannya bagus. Itu enak loh Bu. Ya, kalau saya refreshingnya sholatnya itu di Masjidil Haram. Masya Allah. Amin. Madinah. Allahumma sholli Muhammad. Mudah-mudahan sama ya guru ya, mudah-mudahan ya. Yang kedua, refreshingnya adalah zikir. Perbanyak zikir. Kalau ada majelis zikir, datangi. Bagus itu. Kenapa refreshing yang terbaik? Ibu juga refreshingnya bagus nih. Datang ke Islam Tinda dalam hal untuk mendapatkan ilmu. Ada lagi nih, sabar dan syukur. Itu paling bagus. Bagaimana bentuk kesabaran itu bisa Refreshing. bisa dipraktekkan dengan cara berpuasa. Jamaah. Tapi yang paling bagus nih, kita kajian ilmu. Datang ada tablik akbar, datang. Itu apa refreshing itu? Datang kajian ini, datang. Kenapa? Karena di situ ada ilmu yang disampaikan. Bagaimana kita mendapatkan bahkan dengan baca Quran bareng-bareng, one day one juice, itu refreshing paling bagus. Makanya kalau Ustaz Sam ngaji, Iya. itu enak banget. Adem di hati Adem. ya. Satu lagi nih, Iya.
Mau tahu? Mau dong. Refreshing yang terbaik bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah lewat jalan bermuhasabah. Muhasabah, Masya Allah ya. Baik, Nabi refreshing loh. Waktu kejadian di usia 40 tahun, yakni dengan cara berkhalwah di Gua Hira. Itu refreshing. jadi akhirnya refreshing jadi berkah. Kalau Ya. ini jadi capek jadi emosi ya. Tapi kita salut juga kalau ada yang datang ke gunung untuk tadabbur alam itu. Baik. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih guru. Masya Allah ya. Baik, semua orang pasti punya masalah. Ibu punya masalah? Kelihatan banyak deh. Kelihatan banyak masalah ya. Begitu selesai masalah yang satu akan datang masalah lagi. Bener nggak Bu? Ya, yang namanya hidup begitu sampai mana? Sampai kita selesai masalahnya pastinya ya. Nah, tapi kadang-kadang pada saat kita punya masalah, penyelesaiannya itu macam-macam. Ada yang kita selesaikan dengan diri sendiri, ada yang minta bantuan, dan ternyata Allah pun berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Untuk itu, kita angkat tema kita, cara ajaib. Aku ulangin ya, cara ajaib Allah membereskan semua masalah kita. Tepuk tangan dulu yuk. Ini bagi orang-orang yang paham pasti akan ngerti, oh ternyata Allah ikut campur dalam urusan masalahku dan menyelesaikan masalahku ya. Nah ini kita akan sikapi lebih lanjut lagi, namun sebelumnya kita akan lihat dulu ini ketegaran ayah ketika harus kehilangan sang anak. Kita lihat cuplikannya. Baik ya, Ustazah Nada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian terberat itu adalah apabila kita diuji dengan orang yang kita cintain. Itu bisa luluh lantah kita ya. Nah, maka di sini akan ada muncul kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bener enggak sih pada saat kita ngucapin itu, kadang-kadang setelah sekian kali kita ucapkan baru akhirnya plong di hati. Disitulah Allah akhirnya hadir untuk membantu kita mengikhlaskan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Ali, izin guru-guruku Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dibahas pada pagi hari ini bagaimana cara kita untuk menghadapi musibah. Dan ternyata yang pertama adalah sebuah kalimat istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengandung berbagai macam fadilah dan keutamaan. Di antaranya seseorang yang ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun insya Allah akan datang kedamaian dalam hatinya. Akan ada ketenangan, kenyamanan, kesejukan dalam hatinya. Kenapa? Karena mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukankah Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyir sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Allah memang berikan berbagai macam ujian, di antaranya kehilangan orang yang sangat dia cintai untuk selama-lamanya. Tapi berikan kabar gembira bagi mereka yang ketika diberikan ujian, diberikan musibah, mereka kembalikan semua kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itu jamaah sekalian, patut buat kita untuk berdekatan dengan kalimat istirja ini atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun apabila kita sedang mengalami musibah. Kenapa? Karena bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda bahwasanya ketika seseorang sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia bersabar ketika menghadapi semua ujiannya, insya Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Allah akan mendatangkan sesuatu bantuan, sesuatu jalan keluar dari setiap masalah yang dia sedang hadapi. Dan ternyata pernah juga dialami oleh Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah kehilangan yang sangat berat Abu Salamah. Ketika itu hal yang dilakukan adalah bersabar, kemudian menerima dan selalu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan alhamdulillah
Allah membuktikan setelah kehilangannya datanglah satu yang istimewa, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Jadi mudah-mudahan sering-sering kita mengucapkan kalimat istirja ini, insya Allah hatinya damai, hatinya tenang, insya Allah ternyata itu kalimat yang Allah berikan kepada kita untuk menenangkan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit Ustazah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya untuk orang yang meninggal kan ya? Bukan hanya untuk orang yang meninggal, tapi ketika menghadapi musibah. Misalnya ada yang kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kehilangan barang. Kita punya barang, kita punya uang, kemudian kehilangan. Bisa kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semua datang dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Ya tambah jelas ya. Baik, ini kita lihat lagi cuplikan. Masya Allah ya. Suara azan di peruntuhan Gaza membuat hati kita tersentuh pastinya ya. Kita lihat cuplikannya. Baik, luar biasa ya. Mudah-mudahan di sini kita terus termotivasi untuk ibadah dan mendoakan ya keadaan di sana ya guru ya. Amin, amin. Baik guruku, terlepas dari hal tadi kita masuk ke dalam tema lagi masalah. Kadang-kadang kita ini udah pegel, minta tolong ke sana, kemari, saudara nggak ada yang kenal udah semua deh kalau kita punya masalah. Nah, pada saat seperti ini Allah akan turun tangan dengan cara ajaibnya untuk membantu kita. Dalam bentuk apa sih biasanya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah Subhanahu wa taala banyak berkisah tentang orang-orang yang ditolongnya, termasuk diantaranya orang-orang yang ada dalam surah Ali Imran ayat 173 ini, di mana kaum muslimin pada saat itu kalah jumlah dengan kaum musyrikin. Kaum muslimin pada saat itu kalah senjata oleh kaum musyrikin. Tapi ternyata kaum musyrikin berusaha menakut-nakuti kaum muslimin pada saat itu. Namun ternyata alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Tapi orang beriman ditakut-takutin justru malah bertambah imannya. Apa yang membuatnya bertambah imannya? Karena mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api yang membakarnya, Nabi Ibrahim sendirian, tak ada yang membantunya. Bahkan Jibril alaihissalam pun datang untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi justru Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab Jibril, wahai Jibril, wahai malaikatnya Allah, aku tidak butuh bantuanmu, tapi aku butuh bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku tidak butuh bantuan dari siapa-siapa, cukuplah Allah yang membantuku. Kenapa? Karena kalau sudah Allah yang membantu kita, maka tiada yang bisa mencelakakan kita. Meskipun seluruh manusia hendak mencelakakan, tapi kalau Allah yang menolongnya, maka tetaplah menjadi manusia yang tertolong. Meskipun seluruh manusia membantunya, tapi kalau Allah yang menjatuhkannya, maka dia tetap akan terjatuh. Maka penentunya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan pertolongan manusia. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi melalui jalur manusia. Misal ada orang yang terpuruk, mungkin dikirimkan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa disambung, ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah penolong. Terima kasih guru Sama-sama, filmnya, Bang Ali. tepuk tangan dulu yuk.
Ya, Masya Allah. Dan ini juga akan jadi salah satu penolong kita dengan cara berdonasi. Terima kasih. terima kasih. 2, 3, Terima kasih. Terima kasih. Dengan cara berdonasi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Yuk. Cepet. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Jamaah. Alhamdulillah.